Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Kembali saya bercerita tentang keperkasaan dari Tanjung Verde, khususnya kali ini dengan penjaga gawang Fosinha yang banyak mendapatkan pujian, perhatian, dan tidak terkecuali Kapten Tim Nasional Argentina Lionel Messi mengagumi sang kiper Tanjung Verde ini. Makanya di akhir pertandingan itu Messi sengaja mencari keberadaan Fosinha, kiper yang melakukan 8 penyelamatan heroik ketika melawan Argentina dan bikin Messi sampai geleng-geleng kepala, seakan-akan tidak percaya dengan kehebatan sang kiper yang sudah berusia 40 tahun. Jadi ini kita mengingatkan kiper-kiper legendaris zaman dahulu ya, yang luar biasa. Lev Yashin di Uni Soviet, Gordon Banks itu di Inggris, Sepp Maier di Jerman Barat ketika itu. Ya, kita bisa melihat juga dengan Dino Zoff yang menjadi kiper Italia, membawa Italia juara dunia 82 ketika usianya sama seperti Fosinho, ya sudah 40-an. Ini kan kiper-kiper top semua yang berlaga. Inggris juga punya kiper selain Gordon Banks, ada Peter Shilton yang bagus, ya, dan di Irlandia punya Pat Jennings, kiper-kiper ternama. Dan Fosinho, ya, sepanjang turnamen akbar ini sejak awal melawan Spanyol yang tampil heroik menyingkirkan Uruguay, 2 pertandingan itu Spanyol 0-0, Uruguay 2-2 dengan Arab 0-0 sampai melawan Argentina. Argentina memang menang, ya, hasilnya 3-2. Tetapi Tanjung Verde sangat bangga. Bangga karena mereka bisa melawan tim juara dunia dan bisa memberikan perlawanan sengit. Tidak malu-maluin. Jadi keluar stadion dengan kepala tegak semua. Semua termasuk bukan saja Messi. Pelatih Lionel Scaloni juga memuji tentang penampilan yang sangat baik dari Tanjung Verde. Mereka tidak menyangka bahwa tim debutan yang baru pertama kali ikut Piala Dunia itu bermain sangat bagus, rapi di belakang, transisi permainan, counter attack yang sangat mematikan, dan itu terlihat ketika mereka bisa menyamakan kedudukan dan hampir memaksa adu penalti. Nah, di pertambahan waktu 2 kali 15 menit, Argentina mendapatkan gol kemenangan lewat tandukan dari Cristian Romero setelah bermain 2-2. Dan kalau adu penalti, saya rasa ini situasi akan beda. Ya, bukan tidak mungkin di video saya sebelumnya saya bilang bahwa Tanjung Verde yang bisa menang, ya siapa tahu, ya kita tidak bisa, ya, bagaimana Paraguay menang lawan Jerman dan kemudian dengan Maroko melawan Belanda, dan itu bisa saja terjadi. Tapi terlepas dari itu, ini untuk pertama kali Argentina kebobolan 2 gol di turnamen ini, ya, di 2026. Selama ini kan kita tahu baru 1 gol yang bersarang di gawang Argentina ketika mereka mencetak 8 gol dalam 3 pertandingan di fase grup. Satu-satunya gol lawan Jordania itu di pertandingan terakhir dan tidak menentukan diciptakan oleh Musa Al-Tamari, striker dari Jordania. Argentina menang 3-1. Tapi melawan Tanjung Verde mereka kebobolan 2 kali. Penjaga gawang terbaik Argentina Emil Martinez itu harus jatuh bangun. 2 kali bobol dari Delroy Duarte, pertama dari sudut sempit, dan kedua gol cantik, ya, yang datang dari Sidney Cabral, dari tiang jauh dia mengarahkan flashing yang tidak bisa dijangkau. Dan beberapa kali Messi dibuat frustrasi, seakan frustrasi ketika penyelamatan demi penyelamatan dilakukan oleh Fosinha. Nah, untuk itulah Messi mencari di mana ini Fosinha, dan dia datang untuk sengaja memberikan jersey kepada sang kiper. Dan Fosinha ini mengidolakan Messi karena banyak pemain-pemain dari Tanjung Verde mengidolakan Messi dan mereka senang berada satu lapangan dengan sang idola. Dan ketika dia menerima kaos dari Messi, ini jarang-jarang kan Messi bisa melakukan tukar, apalagi Messi yang cari dia, ya, bukan Fosinha. Wah, Fosinha sangat-sangat terkesan dengan ini, ya, ketika menerima kaos dia seakan tidak percaya kalau Messi memberikan kaos nomor 10 itu terhadap dirinya. Makanya dia akan bawa pulang ke Cape Verde ini dan mengukirnya, ya, dia akan taruh mungkin di rumahnya, ya, di dalam bingkai sebagai kenang-kenangan, ya, yang luar biasa tentunya. Dan dia tidak melupakan perjuangan mereka melawan Argentina. Itu merupakan pertandingan terbaik yang saya pikir yang ada di Piala Dunia saat ini.
dengan 5 gol terjadi dan harus perpanjangan memaksa juara bertahan Argentina dengan kedalaman skuad, dengan kemewahan Argentina. Argentina dipaksa untuk melakoni 2 kali 15 menit perpanjangan setelah imbang dalam 90 menit. Luar biasa. Ya, Fosinya ini ya teman-teman, sebenarnya bukan nama Fosinya dia. Dia pakai nama Fosinya. Nama aslinya itu Yosimar, Jose Evora Diaz. Ya, dia lahir pada tanggal 3 Juni ya 1986 di Mindelo, Tanjung Verde. Dia punya tinggi dengan 189. Nah, dengan nama Yosimar ini diberikan sang ayah. Sang ayah tuh mengagumi salah satu bek terbaik Brasil, namanya Yosimar. Top itu di era tahun 80-an. Kemudian dia berganti nama dengan Fosinya. Ada ceritanya nih teman-teman. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Karena kalau bicara dalam bahasa Portugis, Fosinya ini kan seorang nenek kecil atau nyonya tua lah, sang nenek. Nah, dia punya nenek dan kakek itu di tempat curhat bagi Fosinya, ya, bagi Yosimar ini. Dia datang ke rumah kalau bermain bola kalah, dia selalu menangis, datang ke neneknya, dibujuk sama neneknya untuk tenang, jangan menangis lagi, tapi selalu begitu. Sehingga orang di sana dalam bahasa Portugis mau namakan dia Fosinya, dia pakai nama ini. Nah, dia tidak mau pakai nama Yosimar. Kenapa? Karena ketika satu saat ada di Angola, bermain di sana, ada pemain Angola lainnya yang memakai nama Yosimar. Makanya Fosinya ini tidak mau pakai nama Yosimar 2. Dia mau tetap dengan Yosimar 1. Tapi karena sudah ada yang pakai nama Yosimar, dia nggak mau. Wah, dia marah dan dia bilang nggak usah. Walaupun dia punya nama Yosimar, dia pakailah Fosinya ini dalam bahasa Portugis yang nenek. Karena dia sangat sayang kepada neneknya. Sama kakaknya juga. Wah, jadi itu cerita yang sangat menarik. Dia sudah memainkan caps sampai saat ini 92 caps ini tertinggi yang ada di Cape Verde, dan kita tidak akan tahu apakah setelah pertandingan atau turnamen ini dia akan gantung sarung tangannya ya, atau dia mundur atau tetap akan dipakai. Pasti dengan penampilan yang luar biasa ini namanya akan melambung dan banyak klub juga mungkin paling tidak 1-2 musim bisa mengambil dia. Nilai pasarnya pasti akan tinggi Fosinya, walaupun dia sudah berumur, tapi pasti kalau kiper kan siapa saja dia bisa bermain 2 tahun 3 tahun ke depan masih bisa lah untuk ukuran kiper ya, beda dengan pemain. Ronaldo aja usia 41 masih bermain di lapangan, apalagi kiper kan yang ini. Jadi dia saya pikir menjadi salah satu kiper yang mungkin saja kalau ada pemilihan di starting 11 kiper terbaik, saya yakinnya Fosinya yang akan ada di bawah Mistar. Mungkin ada Messi di sana, entah ada Mbappe, ada Ronaldo, siapapun itu, tapi penjaga gawang akan menjadi milik dari Fosinya. Ya, presiden juga Cape Verde, ya sudah Jose Maria Neves itu sudah mengirimkan ucapan selamat walaupun kalah, tapi selamat atas perjuangan yang sangat-sangat baik ditunjukkan oleh pemain-pemain Cape Verde. Bubista sebagai pelatih Cape Verde juga sudah memuji, ya mereka kalah terhormat. Yang mereka keluar dengan kepala tegak dari stadion karena mereka menyulitkan sang juara dunia dengan pemain-pemain hebat. Bukan hanya Messi yang ada di sana, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, ya ada Rodrigo de Paul, ada Montiel di sana, sebelumnya ada Molina, itu pemainnya bagus, Lisandro Martinez, Christian Romero, Emil, saya pikir Martinez yang ada di sana. Ada juga dengan Medina, Cafundo Medina yang bermain, ada Almada, Thiago Almada. Jadi semua pemain-pemain top yang ada. Tidak ada pemain hebat yang ada di Cape Verde kecuali satu ini yang paling menonjol, ya, Fosinya, karena banyak penyelamatan yang dilakukan oleh Fosinya sejauh ini. Jadi selamat buat Fosinya yang mendapatkan pujian dengan follower yang naik secara drastis. Yang tadinya di awal-awal itu cuma 50.000, sekarang teman-teman tahu sudah hampir menyentuh 20 juta followers. Untuk seorang Fosinya itu meroket tajam. Satu-satunya pemain yang sangat tajam meroket di Piala Dunia untuk followersnya ya Fosinya. Dan ketika ada pemain sehebat Messi yang sekarang sudah mencetak 7 gol di Piala Dunia karena dia mendapatkan 1 gol dalam pertandingan melawan Cape Verde, itu mengagumi penampilan sang kiper. Itu yang agak berbeda. Dan Messi tidak sungkan-sungkan untuk buka kaos dan dia berikan langsung kenang-kenangan hadiah khusus untuk Fosinya yang dianggap adalah pemain terbaik dalam pertandingan melawan Argentina. Messi boleh menjadi man of the match, tetapi
dia berpikir bahwa lebih layak ke Fosinya. Kan Messi ini sangat humble orangnya, dan itu menjadi alasan. Karena mereka bisa menang, tetapi penampilan kalau tidak ada Fosinya, wah, gawang Cape Verde bisa bobol di atas 5 itu kalau nggak ada penampilan heroik dari Fosinya. Jadi semoga ada lagi kiper-kiper terbaik yang akan lahir di setiap perhelatan Piala Dunia setelah Fosinya, dan ada klub. Nah, dia kan sudah berakhir nih. Dia bermain di Chaves di Portugal, dan tanggal 1 Juni kemarin, ya bulan kemarin, dia sudah berakhir. Nah, kita tidak tahu apakah ada klub lain yang berminat, pastilah. Dan dia pernah bermain dengan pemain Indonesia di Persija, Witan Sulaiman, ketika dia Estrensin kan. Jadi banyaklah cerita-cerita tentang kiper yang satu ini, Fosinya, yang sudah menghiasi Piala Dunia atau Pesta Akbar Dunia dengan sejarah besar yang dibuat oleh FIFA, 48 tim, 104 pertandingan terbagi dalam 12 grup, dan cerita-cerita itu seperti dongeng yang lahir. Jadi antaranya yang dibuat oleh Tanjung Verde, peserta paling debutan, tetapi bisa lolos satu-satunya setelah Uzbek keluar, Yordania dan Curaçao keluar. Mereka yang bisa bertahan, dan mereka bangga karena bisa mendapatkan lawan Argentina. Itu kebanggaan mereka, dan mereka tidak malu-maluin membuat Argentina kerja keras sepanjang pertandingan dan bisa mencetak 2 gol. Itu kebanggaan yang luar biasa yang tidak akan dilupakan oleh Federasi Sepak Bola Tanjung Verde dan seluruh pemain yang ikut di Piala Dunia kali ini. Ya, karena mereka tahu tidak mungkin lagi akan bertemu dengan Messi untuk 4 tahun depan ketika Portugal, Spanyol, dan Maroko menjadi tuan rumah. Messi sudah pasti gantung sepatu, ya, akan menjadi the last dance bagi Messi untuk perhelatan kali ini. Makanya ini momen spesial bagi Fosinya dan bagi seluruh pemain Cape Verde ketika mereka bisa menjajal penampilan Messi di lapangan dan bermain selama 120 menit dengan Messi dan Argentinanya. Ya, dan belum tentu juga kan Cape Verde bisa lolos pada 4 tahun depan. Masih rame di Afrika, kita tahu bersama. Sangat ketat persaingannya. Afrika mengirim 10 tim untuk ikut di Piala Dunia kali ini, dan bahkan 9 tim itu lolos ke fase gugur. Luar biasa. Walaupun sekarang itu tinggal ada Maroko ya yang bertahan, ada Mesir yang juga bisa maju, tetapi apapun itu untuk urusan sepak bola, Afrika memang terdepan dibandingkan dengan Asia yang hanya meloloskan Jepang dan Australia, dan akhirnya Jepang kalah dari Brasil dan Australia itu kalah dari Mesir. Maka Asia habis. Kalau untuk Afrika masih terus bisa berlanjut. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal pemain yang satu ini, Fosinya, kiper terbaik di Piala Dunia 2026. Wassalam, ciao.